Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Dan ya, di pagi ini saya sangat bersemangat sekali karena saya akan membagikan informasi selama penggunaan iPad 5 mini ini selama 2 bulan. Jadi iPad mini 5 ini udah bersama saya selama 2 bulan setelah pembeliannya. Jadi yang belum nonton silahkan nonton videonya, ada di channel ini juga kok. Nah, tapi kok di sini ada dua barang ya. Di sini ada Xiaomi Mi 10T Pro dan di sini ada iPad mini 5 tahun 2019. Jadi bukan untuk saya bandingkan, ini untuk menjadikan agak meja ini nggak terlalu gelap gitu kan. Oke, langsung aja untuk harganya teman-teman ya. Eh, Xiaomi ini bisa teman-teman dapatkan di harga 7 jutaan 699. Dan ini yang versi Pro-nya ya. Dan untuk yang versi biasanya mungkin di 6,5-an gitu kan. Dan yang iPad mini 5 ini, ya nggak tahu ya, ini tuh harganya stabil banget ya. Terus terang di channel ini saya udah 2 kali beli iPad 5 mini ini. Dan harganya itu nggak bisa turun terlalu jauh. Mentok-mentok di 5 jutaan. Tapi sekarang saya cek kembali tuh masih naik lagi ke 5,5 sampai 6 jutaan untuk yang varian 64 GB. Jadi harga untuk iPad mini 5 ini stabil. Nah, sekarang secara secara penggunaannya beda lah. Untuk Xiaomi Mi 10T Pro ini pasti untuk nelpon bisa, sedangkan iPad mini 5 ini nggak bisa. Jadi saya nggak bandingkan di video ini, saya lebih ke menceritakan pengalaman saya menggunakan iPad mini ini. Saya bilang iPad aja ya, panjang banget iPad 5 mini. Jadi iPad ini tuh selama pembelian 2 bulan bersama saya sudah mengalami 2 kali update ya. Yang pertama tuh sekarang update-nya udah sampai ke, bentar saya lupa, kayaknya 14.7.1 sih. Ya, di sini sudah sampai ke 14.7.1. Dan performanya juga masih makin stabil, dan yang amazing banget tuh baterainya ini awet banget ya. Selama kemarin saya nonton Olimpiade Tokyo di Jepang sana, menggunakan video ini itu bisa nonton dari pagi sampai jam, pokoknya lama banget lah. Baterainya itu awet banget. Dan ya, untuk baterai sih saya akui untuk iPad mini 5 ini oke banget buat nonton. Dan yang kedua dari pengalaman saya itu untuk bermain game ya. Jadi sehari-harinya iPad mini 5 ini saya gunakan untuk bermain game. Di sini game-game yang saya mainkan ada 3, yaitu Arena of Valor, Mobile Legends, dan PUBG Mobile. Nah, untuk Arena of Valor ini udah pasti ya, dia udah bisa high frame rate, dan PUBG ini udah sampai di smooth extreme. Ya, secara iPad mini 5 ini udah menggunakan Adobe Symbionik yang 7 nanometer, dan saya rasa masih sangat bisa diandalkan untuk tahun ini. Dan untuk ke tahun ke depan juga mungkin masih bisa banget, kecuali memang ada lonjakan teknologi atau perubahan teknologi yang begitu drastis. Nah, lanjut di dalam pemakaian sehari-hari ini saya pakai main game. Dan yang kedua adalah saya menggunakan iPad mini 5 Pro ini iPad 5 mini, iPad aja ya, saya gunakan iPad ini untuk mengedit video. Di sini gue punya LumaVision ya, LumaVision FX. So far untuk dipakai ngedit video ini tuh juga keren banget ya. Ya, dia bisa mengekspor sampai yang sering gue pakai aja di sini 1080 dengan FPS-nya 60. Selain itu, kalau kita menggunakan LumaVision, teman-teman bisa mengubahnya ke H265, H2 berapa lagi saya juga lupa tadi ya. Pokoknya itu intinya dia bisa mengkompres hasil video lebih kecil untuk diupload ke YouTube. Jadi nggak terlalu sampai bergiga-giga gitu kan. Nah, yang ketiga untuk iPad mini ini, iPad mini kali ya. Yang ketiga ya, tadi yang ketiga ya. Walaupun dia cuma menggunakan IPS, tapi untuk nonton ya, nonton itu layarnya masih enak banget dipandang. Mungkin karena dia menggunakan True Tone ya, True Tone by apa kan namanya itu. Nah, kalau kita misalnya nonton, bentar, ada iklannya.
Lihat, layarnya masih enak banget dipandang gitu, walaupun dia cuma menggunakan IPS, dan suaranya yang dihasilkan juga ya, dengerin bassnya. Iya ya, mantap kan. Nah terus kalau dibandingkan dengan Xiaomi Mi 10T Pro ini, kita cantolin sedikit ya. Xiaomi Mi 10T Pro ini dalam segi performa ya, anggap saja yang penggunaan saya sehari-hari yaitu bermain game. Saya lebih suka pakai iPad ini untuk performa bermain game, dan entah kenapa rasanya kok ya di iPad ini lebih mulus ya, walaupun Xiaomi Mi 10T Pro ini nggak jelek ya, maksudnya tetap bagus. Cuma kalau misalnya untuk disuruh pilih untuk bermain game, saya lebih suka bermain game di sini. Nah, sekarang saya akan coba membuka aplikasi bersamaannya. Di sini tuh dia pakai WiFi, jaringan WiFi yang sama. Di sini juga pakai jaringan WiFi yang sama. Saya akan coba membandingkan beberapa aplikasi aja ya. Saya akan zoom di sini. Oke, saya akan zoom sedikit. Membandingkan, saya pertama akan coba membuka apa ya, YouTube kayaknya ya. Ntar kita keluarin semua dulu, nggak ada ya, recent up-nya juga kita keluarin. Nah sekarang saya akan coba membuka YouTube secara bersamaan ya. Di sini saya akan hitung, bentar, biar teman-teman jadi jurinya. Ya, 1, 2, 3. Ya, jaringannya sama-sama lihat. Oke, jadi untuk performanya ya memang sih ya, Snapdragon 865 ini bukan nggak ngebut ya, cuma kalau untuk bermain game saya maksud tadi ya, lebih prefer ke iPad mini 5 ini. Selanjutnya saya akan coba buka lagi kayaknya Play Store ya. Kalau di sini pakai App Store, mana Play Store-nya? Bentar. Ya ini dia. 1, 2, 3. Ya. Tetap ya kalau speed ya mungkin 865 ini memang ngebut ya. Tapi untuk experience penggunaan saya lebih ke iPad untuk bermain game ya. Oke, sekarang saya coba untuk membuka satu game ya. Saya nggak bisa buka PUBG ya, karena ini tuh HP-nya baru berapa hari yang lalu. Saya belum sempat mendownload data dari PUBG. Yang ada tuh di sini cuma AOV ya. Jadi saya akan coba buka AOV. 1, 2, 3. Ya, bisa kalian lihat di sini. Siapakah duluan? Ya, mungkin kalau bentar ya. Mungkin kalau aplikasi-aplikasi yang menggunakan prosesor yang harus cepat, maksudnya game-game berat, mungkin iPad ini masih lebih cepat ya kalau dibandingkan dengan membuka aplikasi-aplikasi yang standar. Jadi itu aja kayaknya. Dan oh ya, itu tadi yang plus-plusnya ya. Ini saya simpan dulu. Saya balik aja deh, biar agak estetik. Oke, mejanya kelihatan nih. Ya. Jadi itu tadi yang plus-plusnya ya. Dan yang terakhir gue lupa sebutin soal dia masih punya jack audio. Jadi buat yang suka main PUBG atau COD ya, ini mantap ya. Terus, nah sekarang yang saya rasa rada-rada kurang lah ya untuk iPad mini 5 ini tuh, ngecasnya lumayan lama. Ya, di sini tuh ngecasnya lumayan lama memang sih, karena memang baterainya juga lumayan besar. Walaupun saya juga pakai yang Anker ini. Ya walaupun saya udah ganti ke charge yang 20 watt, tapi ya lumayan lama lah. Apakah itu kekurangan total? Bukan ya, itu cuma sedikit komplain aja. Terus apa ya, so far itu aja sih, saya nggak bisa banyak komplain karena emang iPad mini 5 ini lumayan membantu dalam aktivitas saya sehari-hari, bermain game, editing video, dan beberapa
video di channel ini tuh diedit menggunakan iPad 5 mini ini. Jadi buat teman-teman yang lagi ngincer iPad ini sekarang di tahun 2021, mungkin khawatir untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Jadi saya pastikan untuk sampai 1-2 tahun lagi ke depan ini masih worth it banget dipakai. Dengan catatan ya nggak ada perubahan game atau perubahan sesuatu yang terjadi di internet ya, di teknologi dengan skala yang cukup besar. Contoh langsung ke 7G atau segala macam ya. Nah itu aja video kali ini. Terus kalau ada yang kurang dari pembahasan ini ya tolong dimaafkan, karena ini saya juga masih baru belajar membuat konten YouTube. Oke, so di sini sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan have a nice day.